Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class Saat? Hopefully you are in a very good condition. You are in a very good health, so you can follow my study today, which is English. And today or this week, we will learn about time. Ya, time. Time in Indonesia called waktu, ya. Jadi kita akan berbahas tentang waktu, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang angka, kemarin kita sudah bahas tentang hari dan tanggal. Sekarang kita bahas tentang waktu, ya. Jadi di sini ada to ask about time, ya. Jadi kalau kalian ingin bertanya tentang waktu, ya, we can say, ya. Kita bisa bilang contohnya ada di sini, ya. Dan ini semua adalah contoh ketika ini semua adalah contoh ketika kita ingin menanyakan waktu dalam bahasa Inggris, ya. Yang pertama tentang what time is it, ya. Itu artinya bisa dibilang jam berapa sekarang, ya. Nah, ini yang paling sering digunakan sebenarnya, what time is it, itu artinya jam berapa sekarang, ya. Terus what's the time, ini juga sama kayak yang di atas, ya, sama kayak ini. Namun lebih sering, ini jarang dipakai sebenarnya, ya. Terus yang ini do you have time, ini artinya apakah kamu punya waktu luang. Nah, ini maksudnya ketika mungkin temanmu bertanya apakah kamu punya waktu luang, maksudnya apakah kamu punya waktu kosong, mungkin dia mau mengajak antum mau kemana gitu, ya, apa mau ke sekolah, apa mau ke masjid misalnya untuk tilawah atau dan sebagainya, ya. Makanya dia ditanya do you have the time gitu. Nah, ini could you tell me what time it is, ya, artinya sama seperti yang ini, ya. Cuman yang ini, ya, ini itu bisa dibilang lebih sopan, ya. Ini itu lebih sopan. Nanyanya tetap sama, jam berapa ini gitu, tapi dia yang lebih sopan. Sorry, tulisannya jelek, ya. Ya, tapi tetap aja intinya adalah menanyakan jam berapa sekarang, tapi dengan bahasa yang lebih lembut seperti itu, ya. Bahasa yang lebih lembut seperti itu istilahnya, ya. Lalu berikutnya ada what time do you go to school, ya. Jadi jam berapa kamu pergi ke sekolah, ya. Mungkin temanmu ingin barengan atau seperti apa gitu kan. Nah, dia kan bilangnya atau bertanyanya jam berapa kamu ke sekolah. Dan berikutnya what time is the English class on Monday, ya. Jadi dia menanyakan jam berapa kelas bahasa Inggris di hari Senin, ya. Monday masih ingat kalian artinya hari Senin, ya. Jadi dia bertanya jam berapa kelas bahasa Inggris di hari Senin. Misalnya kita belajar kan ada jam-jamnya, jam pertama itu misalkan T2Ki, jam kedua ya apa bahasa Inggris gitu kan. Jadi dia nanya jam keberapa atau jam berapa seperti itu, ya. Ini untuk sekali lagi question atau pertanyaan yang menanyakan tentang waktu dalam bahasa Inggris gitu, ya. Jadi insyaallah kalian bisa memahami, ya, walaupun yang paling sering cuman ini sih yang paling sering sama yang ya tiga inilah gitu, ya, tiga inilah 1, 2, dan 3, ya. Ini yang nomor 4 lah gitu kan, tapi yang sering banget dipakai yang ini sebenarnya. Ya, kalau kalian sudah tahu ini aja itu udah cukup gitu, ya. Kalian sudah tahu ini apa artinya, penggunaannya gimana, it's enough, ya. Sudah bisa dipakai sehari-hari dengan teman-teman seperti itu. Oke, berikutnya ini ada what time is it-nya kembali, ya, menanyakan jam berapa. Kita fokus sekarang ke jam, ya. Kita sekarang fokus ke jam, gitu, jam berapa, gitu, ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu penyebutannya seperti ini, ya. Dalam bahasa Inggris
Kalau dia mau bertanya jam berapa, jawaban kalian jam 8 tepat, itu bahasa Inggrisnya adalah 8 o'clock. Ya, kata o'clock-nya ini ya maksudnya artinya adalah kosong kosong ya. Jam 8 tepat itu artinya bahasa Inggrisnya itu 8 o'clock seperti itu. Lalu lagi ada it's 5 o'clock ya. It's 5 o'clock itu artinya jam 5 tepat ya. Kalau it's 1 o'clock itu juga artinya adalah jam 1 tepat ya. Jam 1.00 seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada yang namanya AM dan PM ya. AM dan PM. Ya ada jenisnya ya. Untuk o'clocknya semua sama ya. Cuma ada perbedaan di sini gitu. Kalau AM ya, kalau AM itu dia dari jam 12 pagi ya, dia pagi ya, PG ini sampai jam 12 siang ya, sampai jam 12 siang. Nah, kalau PM itu lawannya, kebalik ya, dibalik. Kalau PM itu dari jam 12 siang ya, kalau jam kita jam 12 siang sampai jam 12 malam ya, malam atau pagi, jam 12 pagi ya. Jadi dibalik aja sebenarnya ya. Tinggal dibalik aja. AM berarti jam 12 pagi sampai jam 12 siang. Kalau PM jam 12 siang sampai jam 12 pagi ya. Kalau HP kalian pakai bahasa Inggris atau juga jamnya tipenya 12 jam seperti itu, kalian sudah tidak asing gitu dengan AM dan PM. Namun buat kalian yang HP-nya masih pakai bahasa Indonesia dan jamnya masih jam 13, jam 14, nah itu kalian seenggaknya kan sudah tahu tentang AM dan PM ya. Semua harapan anak kalian bisa mengingat ini kan nanti di ujian juga akan anak keluarkan gitu. Ini yang wajib kalian ketahui juga gitu. Karena siapa tahu nanti kalian istilahnya lagi main game misalnya atau lagi apa sosial media yang ketemu dengan lihat postingan orang-orang luar, dia bilang AM dan PM, kalian sudah tahu. Oh, AM itu berarti pagi ke siang, kalau PM dari siang ke pagi atau ke malam seperti itu ya. Oke, kita lihat ini contoh yang pertama ya. Nah, what time is it ya. Nah, ini kalau dia lewat 15 ya. Ini kita jabarkan dulu. Kalau yang quarter, lupa ini. Kalau dia quarter itu artinya dia 15 menit. Ya. Kalau quarter dia itu artinya 15 menit. Jadi kalau jarum panjangnya ini ketiga ya. Jarum panjangnya ini ketiga, maka dia bilangnya quarter. Ya, berarti 15 menit. Kalau pas itu artinya dia lewat. Jadi kalau jam kan ada dua, ada jam 9 lewat 15 katanya kan gitu. Ya kan? Nah, jam 9, ya 9 itu 9. Jadi baca kalau orang Indonesia, kalau kita kan bacanya dari dia dibalik ya. Kalau bahasa Inggris itu bedanya dia dibalik dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau di bahasa Indonesia bilangnya kan 9 lewat ini dulu ya. Ini dulu 9, udah itu dia bilang lewat, udah itu dia ke 15 ya. 9 lewat 15. Cuman kalau bahasa Inggris dia dibalik. Menitnya dulu ya, lewat, lihat dulu jarum panjangnya kemana. Kalau dia 3 berarti dia quarter ya. Lihat kalau dia masih daerah sini ya, masih di sini, itu dia bilangnya masih pas ya, atau lewat ya. Kalau dia jarum panjangnya masih dari sini sampai ke sini, nah itu bilangnya pas ya, lewat. Jadi
Setelah kita lihat pertama, lihat dulu menitnya menit berapa, quarter berarti 15. Jarum panjangnya masih daerah sini, itu masih dibilang pas. Lalu jarum pendeknya kemana? 9, 9 ya. Jadi quarter pas 9, jam 9 lewat 15, seperti itu ya. Kalau masih belum kurang jelas, silakan diulang lagi videonya atau langsung japri Ana, seperti itu ya. Nah, ini berikutnya, kira-kira menurut kalian ini jam berapa? Kira-kira lihat dulu jarum panjangnya kemana ya, terus lihat dulu jarum panjangnya kemana ya, jarum panjangnya kemana kalian lihat. Nah, jangan ke sini. Lalu kalian lihat jarum panjangnya kemana, baru nanti jarum pendeknya. Nah, kira-kira kalau jarum panjangnya kedua, berarti itu artinya apa? Sudah itu dari jarum panjang yang masih daerah sini, berarti artinya apa? Dan jarum pendeknya ke angka mana? Ya, saya tahu jawabannya. Ya, jawabannya adalah teng 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 teng. Aduh, sorry. Teng nereng nereng. Jawabannya adalah 10 past 9 ya. Jawabannya 10 past 9. Kenapa jawabannya 10 past 9? Lihat kembali ya. Jarum panjangnya ke angka 2. Ya, biasanya kalau jarum panjangnya ke angka 2 berarti dia itu lewat 10, ya kan, lewat 10 menit. 10 bahasa Inggrisnya adalah 10 ya. Lalu lihat lagi di sini, jarum panjangnya masih di antara 12 ke 6 di sini sebelah kanan ya. Berarti kalau masih sebelah kanan itu artinya adalah pas. Lihat lagi jarum pendeknya kemana? Ke angka 9. 9 bahasa Inggrisnya adalah 9. Jadilah 10 past 9 ya. Seperti itu ya, 10 past 9 ya. Oke, yang sudah berhasil I say congratulations for you ya. Yang sudah berhasil, namun yang belum nanti kita coba lagi seperti itu ya. Semoga kalian bisa paham juga. Oke, berikutnya what time is it? Nah, ya. Nah, ini ya kalau jarum panjangnya ke 6. Nah, kalau jarum panjangnya ke 6 itu artinya kan lewat 30 nih, berarti kan lewat 30. Maka bahasa Inggrisnya 30-nya adalah half. Ya. Kalau half berarti artinya 30 menit atau jarum panjangnya ke angka 6. Ya, lihat aja. Kalau jarum panjangnya ke 6, oh berarti dia half. Kalau tadi yang jarum panjangnya ketiga itu dia bilangnya quarter. Namun ya kalau dia ke 6 namanya adalah half. Dan karena masih di daerah sebelah kanan, ya, masih daerah sebelah kanan seperti di sini, nah maka dia masih bilangnya pas. Ya, lewat, ya. Lalu lihat jarum panjangnya. Nah, ini yang agak beda nih kan. Ustadz, kan jarum panjangnya ini nggak jelas nih kemana, ke tengah-tengah. Nah, ya, maksudnya kalau kita lihat jamnya ke tengah seperti ini, ya kan kita nggak tahu nih. Kita tarik lurus aja mana antara 9 atau 8. Ya, mau kemana nih? Ya kan? Seharusnya. Ya, nah ini karena dia masih 8.30 kan ini bacanya ya kan. Jam ini kan dibilang kan 8.30. Maka 8 ya. Maka jawabannya adalah 8. Jadi 8 lewat 30 menit ya. Kalau dia pas ya, karena dia lewat berarti kan ini kan kalau di jam biasa kan jam 8.30 ya udah berarti 8 bahasa Inggrisnya 8 gitu. Jadi jam 8.30, jam 8 lewat 30 menit atau bahasa kita yaitu setengah 9 ya. Oke ya, jadi itu untuk kalau dia jarum panjangnya ke 6 dan ini nggak jelas kemana, lihat aja ini sebenarnya jam berapa sih gitu. Oh ini jam 8.30 setengah 9 nih.
ya kan, atau 8.30. Ya udah, berarti jarum pendek ini dia sebenarnya mengarah ke 8 dulu ya. Tetap masih jam 8 ini, belum jam 9. Kalau jam 9 berarti jarum panjangnya sudah ke atas gitu kan. Tetap aja ini dia masih depannya angka 8, jam 8:30 ya. Nah, ini ada bentuk lain lagi nih ya. Tadi kita sudah bahas yang sebelah kanan, sekarang kita bahas yang ke sebelah kiri. Ya, what time is it? Nah, ya kan, jam berapa ini? Kita lihat dulu. Ya, kita langsung buka dulu ya. Bahasa Inggrisnya ini adalah 5 to 9. Nah, tadi pas. Kenapa sekarang tuh Ustadz? Nah, gini ya. Tadi kan kita pas. Nah, Ustadz, kenapa ada to sekarang? Nah, ini adalah bahasa Inggrisnya dari kurang ya. Kurang. Jadi kan ada jam 8:30, ada jam 9 kurang 10 misalnya gitu. Ya kan, jam 9 kurang 10 misalnya gitu. Nah, ini kata to yang ini itu bahasa Inggrisnya adalah kurang. Bagaimana ciri-cirinya Ustadz pakai to? Lihat jarum panjangnya. Kalau jarum panjangnya dia ada di sebelah bagian kiri sini, itu dia pakai kata to. Ya, pakai kata to. Kalau yang kanan tadi kita kan pakai pas. Ya, saya gambar di sini. Kalau dia ke sebelah kanan, ya, dari sini ke sini itu dia pakai pas. Nah, kalau dia jarum panjangnya dari 7 ke 12, maka dia pakai to. Kalau jarum panjangnya 12 sampai 6, maka dia pakai pas, ya. Nah, karena dia jarum panjangnya sekarang dia ke sebelah kiri, berarti kita pakai to. Nah, ya kan? Nah, sekarang kalian lihat jarum panjangnya kemana? Jarum panjangnya ke 11 Ustadz. Nah, 11 itu kalau dalam jam itu artinya dia kan lewat 55 ya. Kalau dalam jam kan berarti lewat, kalau di jam digital ini kan jam 8:55 ya. Karena dia angkanya 11 jarum panjangnya. Berarti untuk mencapai jam 9 tepat itu masih kurang 5 menit ya. Kan sudah tahu kan pasti cara baca jam kayak mana ya kan. Nah, karena masih ada jeda 5 menit, kurangnya kurang 5, maka di sini ditulisnya adalah 5. Karena masih 5 menit. Ya. Jadi masih jam 9 kurang 5. Ya. Karena masih butuh 5 menit lagi menuju jam 9 tepat, ya. Makanya kembali jarum panjangnya, lihat dia kemana. Kalau kesini kan berarti dia lewat 25, kurang 25, kurang 20, kurang 15, kurang 10, kurang 5 ya. Misal kita jam berapa sekarang? Jam 9 kurang 5. Oh, berarti belum jam 9 tepat. Makanya bahasa Indonesia pun juga mengikuti. Ya kan? Berarti jam 9 kurang 5 ya. Seperti itu ya. Untuk kalau jarum panjangnya di sebelah kiri. Nah, kalau yang ini ya, karena ini dibilangnya quarter, it's quarter to 9 ya. Nah, kenapa start quarter to 9 ya kan? Quarter kan karena memang ini kan juga dibilang kan 15 ya. Ini kan juga sama ini kan 15 nih. Ya kan, kurang karena dia di sebelah kiri berarti dia bilangnya adalah kurang 15. Ya, quarter kan 15 menit. 9 ya berarti 9. Berarti jam 9 kurang 15. Ya, jam 9 kurang 15 menit. Berarti kalau di jam digital itu kan jam 8:45. Nah, ya kan? 45 menuju ke 60 itu kan masih butuh 15 menit ya. 60 kurang 45 berarti kan sama dengan 15 ya. Nah, untuk
menuju ke jam 9 tepat, masih kurang 15 menit ya. Kalau orang-orang biasa ngomongnya sekarang jam berapa? Jam 9 kurang 15 ya. Jam 9 kurang 15 menit. Seperti itu cara bacanya untuk jam yang kurang ya. Kalau kalian masih belum begitu memahami, silahkan diulang lagi videonya, diperlambat sedikit, atau bisa langsung japri anak ya. Nah, ada lagi nih, bentuk lagi nih. Nah, ini kira-kira jam berapa nih kira-kira? Lihat dulu jarum panjangnya kemana ya. Dia kurangnya berapa? Lihat lagi jarum panjangnya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Sudah itu lihat jarum pendeknya. Ini dia mau kemana? Mau ke 7 atau mau ke 6? Ya. Sudah tahu kalian jawabannya? Ya, jawabannya adalah is 25 to 7. Ya. Kenapa dibilang 25 to 7? Berarti lihat jarum panjangnya dulu kan, ini kan lewat 35 ya. Jarum panjang kan ini kan lewat 35. Ini kan jarum panjang kan ke angka 35 nih. Sebenarnya kalau dalam jam digital berarti masih butuh 25 menit lagi menuju jam 7 tepat ya. Kenapa dia pakai tuh? Lihat lagi karena jarum panjangnya di sebelah kiri ya. Hanya jarum panjangnya di sebelah kiri, makanya dia pakai kata to. Lalu kenapa 7 Ustadz? Nah, berarti kan karena dia kurang ya, berarti kan jarum pendek ini menuju ke angka 7 gitu. Jadi jam 7 kurang 25 ya. Jam 7 kurang 25 ya kan? Karena jarum pendeknya menuju ke angka 7, bukan ke 6 lagi, tapi dia ke 7, makanya dia pakai 7. Kenapa tuh? Karena jarum panjangnya masih ada di sebelah kiri. Kenapa dia 25? Karena masih butuh 25 menit lagi menuju jam 7 tepat. Seperti itu ya. Untuk cara bacanya, insya Allah pelan-pelan kalian nonton video ini, insya Allah kalian bisa memahami. Nah, ini yang terakhir ya. Ini adalah cara baca yang sebenarnya simpelnya ya. Ini cara baca orang Amerika ya. Jadi kalau orang US itu cara baca jam itu tidak seperti sebelumnya. Kalau yang tadi, yang sebelah ini tadi, sebelumnya itu dia lebih ke Inggris. Orang Inggris ya, kayak David Beckham dan sebagainya, itu dia pakai jam itu, pakai a clock, pakai 25 to. Nah, kalau orang Amerika, mereka simple banget. Mereka simple banget dengan hanya menjawab jam 9 lewat 10. Oh, berarti jam 9 bahasa Inggrisnya 9, 10 itu artinya 10. Udah. Simple itu. Ya. Misalkan juga lewat jam 5 lewat 20. 5 bahasa Inggrisnya 5, 20, 20 gitu aja. Sesimpel itu mereka. Jam 1 lewat 19. 1 bahasa Inggrisnya apa nih? Oh, 1. Bahasa Inggris 19 apa? 19. Jadi 1, 19. That's all gitu. Sesimpel itu. Tapi tetap mereka pakai juga namanya AM dan PM. Itu tetap dipakai. Ya, cuman penyebutannya yang lebih simple. Nah, Ana harap kalian bisa memahami yang kedua-duanya ya. Karena di soal nanti akan Ana campur ya, mana yang pakai US, mana yang pakai yang Inggris beneran. Orang Inggris pakai ya. Jadi kita campur penggunaannya sehingga kalian tahu penggunaan dua-duanya ya akan seperti apa ya. Oke, mungkin itu saja dari anak cukup untuk minggu ini ya. Tugas minggu ini hanya menonton video saja dulu ya, sampai kalian benar-benar paham selama seminggu, baru minggu depan anak-anak kasih latihannya ya. Jadi supaya kalian punya waktu 1 minggu untuk memahami dulu isi videonya. Ya, kita di kelas juga kan kalau jam pelajaran anak itu kita tidak bertemu tatap muka lagi kan ya, cuman sekali ya kan.
Nah, makanya sekarang kalian nonton video selama seminggu, kalian pahami betul isinya, baru nanti minggu depan kita latihan. Nanti latihannya akan Ana share di grup WA kelas kita. Oke, ini saya dari Ana. I hope you enjoy the video. I hope you can understand what I say. If you don't understand, please message me via WA or you can call me. That's okay. Yeah, I will answer and I will tell you more about this material. Okay. Anak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.